Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk materi turunan fungsi trigonometri, di mana turunan suatu fungsi y sama dengan fx adalah f aksen x atau ini disebut juga turunan fungsi fx sama dengan limit h mendekati 0 f fungsi x tambah h dikurang fungsi x per h. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan suatu turunan dengan menggunakan limit. Jadi, kita akan mengambil satu contoh soal. Misalkan ada contoh soalnya seperti ini. Misalkan kita ambil contoh soal. Fungsi x sama dengan sin x. Kita akan membuktikan bahwa turunan, kita akan mengambil contoh soal fungsi x itu sama dengan sin x, maka kita akan membuktikan bahwa turunan pertama dari fungsi sin x itu sama dengan cos x. Kita akan menggunakan limit dalam penyelesaiannya. Nah, kita akan pakai rumus yang ini tadi, rumus limitnya. Jadi, kita masukkan ke sini. Jadi, f aksen x atau turunan pertama dari x itu sama dengan limit h mendekati 0 fungsi x, karena tadi fungsi x-nya ini sama dengan sin x, maka di sini kita masukkan menjadi sin x tambah h dikurang fungsi fx. Nah, fungsi fx-nya di sini adalah sin x, jadi kita tinggal masukkan sin x per h. Lalu, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita membutuhkan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus. Nah, adapun rumus untuk penjumlahan dan pengurangan sinus adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk rumus sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan 2 sin setengah kali alfa tambah beta dikali cos setengah alfa kurang beta. Yang kedua, untuk rumus sin alfa dikurang sin beta, rumusnya adalah 2 kali cos setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa kurang beta. Sedangkan untuk rumus penjumlahan dan pengurangan kosinus, rumusnya yang pertama, untuk nilai cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 kali cos setengah kali alfa tambah beta dikali cos setengah alfa kurang beta. Lalu untuk rumus cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 kali sin setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa kurang beta. Nah, dari rumus penjumlahan dan pengurangan sinus, kita dapat menyelesaikan limit sin x tambah h dikurang sin h. Jadi kita akan memasukkan rumusnya ke sini. Jadi di sini jadinya jadi limit h mendekati 0. Untuk sin kurang sin, rumusnya kita pakai yang ini. Jadi kita masukkan, berarti di sini menjadi 2 dikali cos setengah kali alfa tambah beta, berarti x tambah h ditambah x dikali sin setengah alfa kurang beta, berarti x ditambah h dikurang x per h. Nah, kita selesaikan, berarti jadinya limit h mendekati 0, 2 dikali cos setengah kali 2x ditambah h dikali sin, ini x kurang x-nya habis, jadi ini jadi sin setengah h per h. Nah, di sini kita sudah bisa mensubstitusi nilai h-nya mendekati 0. Jadi kita buat di sini. Jadi hasilnya seperti ini, limit
H mendekati 0, 2 kali cos setengah kali 2X tambah H dikali sin setengah H per H. Nah, sesuai dengan rumus limit, yang ini, sin setengah H per H, ini hasilnya adalah setengah. Nah, untuk 2 cos setengah kali 2X tambah H, kita akan mensubstitusi nilai H-nya. Berarti hasilnya 2 kali cos setengah kali 2X tambah 0. Nah, berarti ini sama dengan 2 dikali cos X dikali setengah hasilnya. Berarti ini bisa dicoret, maka hasilnya sama dengan cos X. Jadi, terbukti bahwa turunan pertama dari sin X itu merupakan cos X turunan pertamanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, kita akan mengambil soal f fungsi x sama dengan 2x ditambah cos x. Sekarang kita akan memasukkan ke rumus limitnya, jadi fungsi turunan pertama dari fx ini sama dengan limit h mendekati 0, fungsi x tambah h dikurang fungsi x per h. Nah, sekarang kita akan memasukkannya. Jadi yang pertama berarti turunan pertamanya sama dengan limit h mendekati 0, fungsi x tambah h berarti 2 kali x tambah h ditambah cos x tambah h dikurang dengan fungsi x, berarti jadinya 2x ditambah cos x per h. Nah, sekarang kita buka tanda kurungnya, berarti limit h mendekati 0, 2x ditambah 2h ditambah cos x tambah h dikurang 2x dikurang cos x. Nah, untuk ini per h. Untuk 2x kurang 2x-nya bisa kita kurangi. Nah, maka hasilnya di sini menjadi limit h mendekati 0, 2h ditambah cos x tambah h dikurang cos x. Nah, untuk persamaan dari untuk rumus dari cos x tambah h dikurang cos x, kita akan memakai rumus yang ini. Cos alpha kurang cos beta. Jadi kita akan memasukkan ke soalnya, berarti di sini jadinya limit h mendekati 0, ini bisa kita langsung buat di sini 2h per h ditambah cos dikurang cos, berarti hasilnya jadi min 2 kali sin setengah alpha tambah beta x tambah h ditambah x dikali sin setengah kali x tambah h dikurang x per h. Nah, jadi h dengan h-nya bisa kita coret. Nah, jadi di sini limit h mendekati 0, 2 ditambah, ini langsung bisa kita keluarkan minusnya, berarti di sini kurang ya. Jadi kurang 2 kali sin setengah dari 2x tambah h kali x kurang x-nya habis, berarti di sini menjadi sin setengah h per h. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini jadi limit h mendekati 0, 2 dikurang 2 kali sin setengah kali 2x ditambah h dikali sin setengah h per h. Nah, ini bisa kita selesaikan untuk nilai sin setengah h kali h. Dan h-nya bisa kita substitusi sama dengan 0. Berarti di sini jadinya 2 dikurang 2 kali sin setengah kali 2x ditambah 0 dikali setengah. Nah, di sini 2 dengan 2-nya bisa kita hapus. Berarti hasilnya 2 dikurang, ini bisa kita coret juga, berarti jadi 2 dikurang sin
X. Jadi, turunan pertama dari 2X tambah cos X adalah 2 kurang sin X. Untuk contoh soal yang ketiga, fx sama dengan cos kuadrat X. Kita akan mencari turunan pertama dari fungsi X sama dengan cos kuadrat X. Kita akan menggunakan rumus limit untuk mencari turunan pertamanya. Jadi, di sini f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fungsi X tambah H dikurang fungsi X per H, di mana kita akan memasukkan untuk fungsi X tambah H-nya kita akan mengganti nilai variabel X menjadi X tambah H. Nah, jadi di sini menjadi cos kuadrat X tambah H dikurang fungsi X-nya cos kuadrat X per H. Nah, terlebih dahulu kita akan menjabarkan untuk fungsi cos X tambah H. Nah, seperti yang sudah dipelajari di kelas 10, untuk nilai dari cos alfa ditambah beta, itu rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Maka di sini kita akan jabarkan, jadi limit H mendekati 0, cos X tambah H bisa kita ubah menjadi cos X dikali cos H dikurang sin X dikali sin H kuadrat dikurang dengan cos kuadrat X per H. Nah, yang ini kita akan menjabarkan ini menjadi kuadrat, berarti jadinya limit H mendekati 0, ini akan menjadi cos kuadrat X dikali cos kuadrat H dikurang 2 kali cos X kali cos H dikali sin X dikali sin H ditambah sin kuadrat X dikali sin kuadrat H dikurang cos kuadrat X per H. Karena di sini ada cos kuadrat X sama-sama cos kuadrat X, kita akan dekatkan nilai dari cos kuadrat X-nya. Akan kita faktorkan. Berarti menjadi limit H mendekati 0, cos kuadrat X yang ini, cos kuadrat yang ini dengan cos kuadrat ini akan kita satukan. Berarti ini jadi faktornya keluar menjadi buka kurung cos kuadrat H dikurang 1 dikurang 2 kali cos X dikali cos H dikali sin X dikali sin H ditambah sin kuadrat X dikali sin kuadrat H per H. Jadi semuanya ini masih per H. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk cos kuadrat H dikurang 1 itu akan menghasilkan min sin ya. Jadi limit H mendekati 0, cos kuadrat X kali min sin kuadrat H per H dikurang 2 cos X dikali cos H dikali sin X dikali sin H per H ditambah sin kuadrat X dikali sin kuadrat H per H. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu, jadi limit H mendekati 0, berarti ini jadi min cos kuadrat X, jadi ini sinnya dicoret dengan sini, berarti tinggal 1, jadi sin H, dikurang, ini sin H dengan sin H ini jadi 1, berarti jadinya 2 kali cos X dikali cos H dikali dengan sin X, ditambah sin yang ini turun 1, berarti jadinya sin kuadrat X dikali sin H. Nah, kita akan mensubstitusi nilai H-nya itu sama dengan 0. Berarti jadinya sama dengan min cos kuadrat X dikali sin 0 dikurang 2 cos X dikali cos 0 dikali sin X ditambah sin kuadrat X dikali sin 0.
Nilai dari sin 0 itu adalah 0. Berarti 0 kurang 2 kali cos X. Cos 0 itu 1 kali sin X. Ditambah sin kuadrat X dikali sin 0 itu 0. Berarti sama dengan 0. Berarti hasilnya ini sama dengan min 2 kali cos X dikali sin X. Nah, 2 sin X kali cos X itu kan rumusnya sin 2X. Berarti ini jadinya min sin 2X. Jadi, turunan pertama dari cos kuadrat X adalah min sin 2X.